Kalau Pak Isan, seperti apa gambaran surga, Pak? Tak dapat dibayangkan, Ustaz. Tak dapat dibayangkan. Oke, karena belum ke sana kan? Belum ke sana tapi udah pernah diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi di antara ayat yang menyebutkan tentang surga ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi kata Allah di situ, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Jadi luasnya surga tuh, Bu, kalau kita bandingkan dengan apa yang kita tempati sekarang ini, misalkan Mempawah gitu, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan surga, dengan luasnya surga. Bayangkan seluas langit dan bumi. Allah menyebutkan bumi ya ini udah sedang luasnya nih, belum lagi ditambah dengan langit. Nah, itu salah satu gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Arduhas samawat wal ard, seluas langit dan bumi. Nah, kemudian ada lagi di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya surga ini di dalam Al-Qur'an disebutkan dia itu terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Nah, jadi di atasnya ini banyak bangunan ataupun istana-istana yang megah itu, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, sesuai dengan tingkatan surganya, Bu, Pak. Karena surga ini itu memiliki 8 tingkatan. Dan tingkatan yang tertinggi itu adalah tingkatannya surga Firdaus. Dan semakin tinggi, kalau surga ini kan semakin tinggi dia tuh, semakin besar juga kenikmatan yang didapatkan. Semakin rendah itu maka kenikmatan juga semakin rendah gitu kan. Tapi Bu, yang namanya surga itu jangankan tingkat tertinggi, tingkat yang paling rendah sekalipun itu nikmatnya luar biasa. Makanya suatu ketika Rasulullah tuh pernah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati yaitu tuan rumah ataupun pengurus dari DPD PT Mempawah ini, yaitu Pak Busri beserta Ibu Sri Mulyanti. Yang kami hormati juga Bapak Muhammad Ihsan selaku sekretaris, Pak ya, sekretaris ya? Wakil ya, selaku wakil ketua DPD PT Mempawah, dan yang kami hormati semua jamaah yang hadir di sini yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Termasuk Pak Salam. Nah, alhamdulillah Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan Pak Ihsan tadi, bahwasanya insya Allah hari ini kita akan membahas tentang 4 golongan orang yang dirindukan surga. Jadi saya mau nanya ibu-ibu dengan bapak-bapak dulu nih. Kira-kira kalau kita dirindukan, itu suka enggak, Bu? Suka kan? Apalagi Ayang Beb yang merindukan kan? Ya. Kalau Pak Alek, suka enggak Pak Alek? Kalau Pak Salam, Kak Mia, suka enggak kok dirindukan Pak Salam, Kak Mia? Suka ke? Masya Allah. Jangan terpaksa jawabnya Kak Mia. Nah, ini Bu, yang kita rindukan ataupun yang merindukan kita ini adalah manusia. Itu kita rindunya luar biasa. Apalagi yang merindukan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya mau bertanya dulu dengan ibu-ibu nih.
Di sini ibu-ibu ada yang tahu enggak seperti apa gambaran surga tuh? Kalau ada yang tahu angkat tangan. Kan dah lama nih ikut pengajian. Ayo, ada yang tahu, Bu? Coba Kak Julita. Indah sekali. Indahnya kayak gimana Kak Julita? Masa indah sekali, dua kali. Semua ada. Terus? Apa gitu? Indahnya banyak. Terus kalau yang lain ada lagi, Bu, Pak? Kata Bu Julita, surga itu indah sekali. Memang betul. Itu betul. Satunya adalah sesuatu yang indah. Itu merupakan surga yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ada lagi yang lain? Bapak, Ibu? Kalian? Seperti apa keindahan surga tadi? Itu secara umum, surga itu pasti indah. Kalau Pak Isan, seperti apa gambaran surga, Pak? Tak dapat dibayangkan, Ustaz. Tak dapat dibayangkan. Oke, karena belum ke sana kan? Belum ke sana, tapi udah pernah diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi di antara ayat yang menyebutkan tentang surga ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi kata Allah di situ, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Jadi luasnya surga tuh, Bu, kalau kita bandingkan dengan apa yang kita tempati sekarang ini, misalkan Mempawah gitu, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan surga, dengan luasnya surga. Bayangkan seluas langit dan bumi. Allah menyebutkan bumi ya ini udah sedang luasnya nih, belum lagi ditambah dengan langit. Nah, itu salah satu gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, arduhas samawat wal ard, seluas langit dan bumi. Nah, kemudian ada lagi di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya surga ini di dalam Al-Quran disebutkan dia itu terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Nah, jadi di atasnya ini banyak bangunan ataupun istana-istana yang megah itu, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, sesuai dengan tingkatan surganya, Bu, Pak. Karena surga ini itu memiliki 8 tingkatan. Dan tingkatan yang tertinggi itu adalah tingkatannya surga Firdaus. Dan semakin tinggi, kalau surga ini kan semakin tinggi dia tuh, semakin besar juga kenikmatan yang didapatkan. Semakin rendah, itu maka kenikmatan juga semakin rendah gitu kan. Tapi Bu, yang namanya surga, itu jangankan tingkat tertinggi, tingkat yang paling rendah sekalipun, itu nikmatnya luar biasa. Makanya suatu ketika Rasulullah tuh pernah bilang seperti ini. Aku dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang seorang pemuda yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Jadi paling terakhir nih masuk surga nih kata Nabi. Dan pemuda ini dia merangkak naik dari neraka. Dan pemuda ini ditempatkan di surga yang levelnya paling rendah. Nah, ternyata pada saat pemuda ini masuk, kata Nabi, dia melihat, ya Allah, sesungguhnya aku mendapati surga yang engkau suruh masuk ke dalamnya ini dah penuh. Kenapa dah penuh? Karena dia ini orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Lalu kata Allah, kok dah penuh sini kata Allah. Kau masuk lagi ke surga yang ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat Allah bukakan tuh, Bu, surga di situ, bayangkan surga di situ kata Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya itu seperti kemewahan seorang raja yang hidup di dunia ini, kemudian dikali 10 lipat daripada kenikmatan yang ada di situ, Bu. Bayangkan 10 kali lipat dengan kemewahan raja yang hidup di muka bumi. Itu kenikmatan surga paling rendah. Dan bahkan ada juga di riwayat yang lain, orang yang masuk ke surga juga itu nanti dia disiapkan pelayan. Pelayannya tuh ganteng-ganteng.
yang pelayan yang perempuan tuh nanti ganteng-ganteng, yang laki-laki tuh cantik-cantik gitu kan. Itu disebutkan ada yang menyebutkan jumlahnya sebanyak 10.000 pelayannya. Bayangkan, aktivitas kita tuh kalau udah masuk ke surga nanti itu akan mendapatkan pelayan yang banyak sekali, luar biasa. Sampai-sampai kita kok bahasa kita gitu kan. Kok bahasa kita kalau kita mau minum atau ngapapun minta suapkan, ataupun kalau keluar keringat kok bahasa kita saking banyaknya pelayan keluar keringat sebuti atau minta lapkan gitu kan, ataupun rambut kita nak jatuh nih minta ambekkan kok bahasa kita, saking banyaknya pelayan itu. Jadi bebas kita untuk bebas untuk melayani kita tentang apa yang kita perlukan di dalam surga. Itu luar biasa kenikmatannya. Itu hanya sebagian kecil yang saya sampaikan, Bu. Dan bahkan ada juga di dalam ayat Quran disebutkan surga itu ya, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Jadi di dalam surga itu kata Allah terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati. Jadi kalau kita di dunia ini kan yang namanya kita baru teringin di dalam hati, belum sempat terucapkan ke lisan kan, pasti keinginan itu berat untuk terwujud kan. Pasti kita malu pengen beli emas nih misalkan 3 ton atau 3 kilo misalkan kan, untuk di leher kan. Kali kan nak beli emas 3 kilo kan, untuk dikalungkan gitu kan. Itu baru terbesit di dalam hati, belum tentu kita bisa membeli emas tersebut. Tapi kalau di surga nanti baru ya terkenang di hati nih. Oh, kami ini nak pakai emas 3 ton misalkan. 3 ton tuh berapa? 3.000 kilo kan? Nah, 3.000 kilo. Langsung tuh baru terbesit ya tuh dah. Langsung Allah sediakan di depan situ. Cuman sanggup tak pakai kok berat segitu. Kemudian apa lagi? Kami ini nak makan apa misalkan? Apa yang ibu-ibu yang ibu paling suka makan apa misalnya, yang paling susah di Mempawah nih? Bedak blogo. Katakanlah nak makan unta kan? Unta di kita kan tak ada kan? Kami ini pengen nak makan unta nih. Waktu di dunia kami ini tak pernah kami merasakan daging unta nih. Adanya di Arab ya. Ke Arab belum pernah. Baru ya ibu terbesit tuh pengen makan daging unta, tek kata Allah. Baru terbesit ya Allah pengen nak makan daging unta. Langsung tersedia tuh. Kemudian di situ juga apa yang kita inginkan tuh bukan hanya yang terbesit, Pak, Bu. Di surga nanti kita itu bisa juga nanti memiliki kehidupan seperti kita di dunia. Misalkan kita di dunia ini kan kebiasaan kita ngumpul-ngumpul dengan keluarga kita, ngumpul-ngumpul dengan kawan kita. Nanti di dalam surga, kalau kita masuk dengan kawan-kawan kita, kita juga akan mengalami hal yang demikian. Bisa gitu. Katakanlah misal di sini yang paling dulu masuk surga Pak Busri misalkan. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kata Pak Busri kan, kami ini biasa bergurau dengan Ustadz Agus nih, dengan Pak Isan nih, dengan Pak Alek, dengan semua jamaah PT nih. Tapi tak ada kami nengok jamaah-jamaah yang berkumpul ke sini nih. Jadi kata Pak Busri, ya Allah, sesungguhnya waktu di dunia saya dulu nih berkumpul dengan Ustadz Agus, dengan Pak Salam, Pak Isan, dengan jamaah-jamaah PT. Saya rindu dengan hal-hal tersebut ya Allah. Ya Allah, di mana saudara-saudara saya tuh ya Allah? Di mana Ustadz Agus tuh ya Allah? Di mana jamaah-jamaah PT tuh ya Allah? Saya tak ketemu di sini nih kata Pak Busri misalkan. Lalu, pengen ke? Yes, kami pengen ya Allah. Ternyata ini nauzubillah kita berlindung misalkan lah. Dia di neraka misalkan. Ya Allah, kalau gitu saya minta kepada Engkau ya Allah, tolong selamatkan kawan-kawan saya tuh yang masuk ke dalam neraka, masukkan ke dalam surga ya Allah. Saya pengen ketemu dengan mereka. Itu Pak, Bu, selama orang tersebut tidak melakukan kesirikan terhadap Allah, ketika kita minta demikian, maka Allah akan kabulkan. Makanya itulah sebabnya juga kalau kita hidup di dunia itu banyak-banyak berkawan dengan orang-orang soleh, Bu. Banyak-banyak berkawan-kawan dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah. Banyak-banyak berbuat baik pada mereka. Mana kita tahu dari mana dia mereka masuk surga ini kan? Tiba-tiba karena kita ini dekat dengan dia, pada saat di surga kita tidak ada dilihat dia nih, lalu dia bercari, ya Allah, saya dulu biasa berkawan dengan ini. Saya dulu biasa saya bergaul dengan beliau nih. Dia ini biasa membantu saya ya Allah. Tapi saya tak pernah ngelihat dia di surga nih. Di mana dia Allah? Tiba-tiba kata Allah, dia di neraka. Ya Allah, tolong selamatkan dia ya Allah. Dia orang baik ya Allah. Aman kita. Jadi syafaat itu bukan hanya syafaat yang datang dari Nabi,
tapi juga bisa juga syafaat itu, tapi semuanya dengan izin Allah, Bu ya, diberikan oleh saudara-saudara seiman kita. Nah, maka dari itu perbanyaklah kita ini mempererat ukhuwah, mempererat ikatan persaudaraan sesama umat Islam, cari yang baik-baik. Tapi begitu enggak? Kalau bapak ibu sebaliknya, kita misalkan nih berkawan dengan orang yang tak baik, ngumpullah nih, biasa kan, mohon maaf Bu ya, kalau ibu-ibu sini tak ada kali menggibah kan, insya Allah tak ada kan. Misal kita nih suka gibah nih, kita gibah biasa, kebiasaan kita ketemu gibah, itu sebanyak apapun amal kita nanti, maka akan hancur dengan gibah yang kita lakukan. Sehingga ya Bu ya, Pak ya, nanti kalau satu nih masuk neraka karena kawannya misalnya tak terima nih, ya Allah sih tak terima kalau si A nih masuk surga katanya kan, dia dah masuk neraka nih, si A nih masuk surga kan, ya Allah sih tak terima dia masuk surga. Kenapa pula? Karena waktu di dunia dulu dia nih ya Allah sering gak menggosipkan kami nih, dia nih sering ngajaran kami tak baik nih ya Allah. Udah kata Allah, kalau itu kau belum bisa masuk surga. Maka hati-hati. Kalau kita berkawan itu berkawanlah dengan yang baik-baik. Nah, kemudian Pak Bu, orang yang masuk surga itu juga disebutkan oleh Allah, wa antum fiha khalidun. Jadi mereka yang masuk surga itu mereka akan kekal. Jadi orang yang masuk ke dalam surga itu kekal, dan usianya Pak Bu, usia orang yang masuk surga itu rata-rata sekitar 33 tahun. Jadi nanti mana Mak Ipot? Mak Ipot berapa umurnya? 58. Insya Allah kalau Mak Ipot masuk surga itu umurnya 33 tahun. Dan luar biasa cantik nanti di sana. Benar, itu semuanya. Makanya suatu ketika tuh Bu, ini Rasulullah ini kan suka bergurau gak Nabi itu. Datanglah seorang nenek-nenek nih menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasul, kata nenek-nenek itu kan, apakah saya nih bisa masuk surga? Kata nenek-nenek itu Bu, apakah saya ini bisa masuk surga? Kata nenek-nenek. Jadi apa kata Rasulullah? Nek, kalau kita gitu kan, di surga tuh tak ada nenek-nenek, kata Nabi. Jadi maksud Nabi ini bilang, bukan dia ini tak masuk surga, bukan. Nabi itu bilang, Nek, di surga tuh tak ada nenek-nenek, kata Nabi kan. Jadi belum sempat Nabi itu menjelaskan, menangislah nenek-nenek ini berajuk balik kan. Jadi kata Nabi SAW, nenek-nenek tunggu. Saya tadi tuh belum selesai Nek ngomong, kata Nabi kan. Yang saya maksud tadi itu di surga tuh tak ada nenek-nenek. Nenek bisa masuk surga. Tapi kalau nenek masuk ke dalam surga, usia nenek tuh akan muda lagi. Fisik nenek tidak seperti ini. Fisik nenek akan muda kembali. Nah, jadi setelah pendengaran itu gebiragi lah si nenek-nenek tersebut. Dan perlu juga Ibu ketahui bahwasanya kalau kenikmatan surga tadi yang saya gambarkan itu masih secara umum Pak ya. Nah, secara khususnya laki-laki, ini laki-laki tadi, perempuan udah. Laki-laki yang masuk ke dalam surga itu minimal 2 istrinya Kak Mia. Pak Salam. Jadi kalau di dunia ini Pak Salam tak kesampaian nak poligami misalkan, Pak Alek, kalau tak kesampaian nak poligami, Pak Isan gitu gak, Pak Bus juga sama, pokok semua sinilah. Yang tak kesampaian nak poligami, maka jangan susah. Di akhirat itu kalau udah masuk surga, laki-laki ini paling sedikit 2 istrinya. Dan kalau dia mati syahid, dia akan dapatkan 72 istri dengan bidadari yang Allah anugerahkan. Lalu kami bagaimana Pak Ustadz? Kami yang sebagai anaknya nih Pak Ustadz, kami sebagai istrinya nih. Kalau kami masuk surga sama-sama, cemburulah kami Pak Ustadz. Bertengkarlah kami Pak Ustadz. Dengan istri-istri suami kami. Kalau gitu kami berdoa ya Allah, kalau suami saya masuk surga, saya minta istrinya cuma saya ya Allah. Ibu nih di dunia dah cukup dah suaminya sengsara, di dunia kan gitu lagi. Sampai di akhirat nak dibuat sengsara gitu kan. Jadi gini Bu, memang laki-laki itu akan mendapatkan lebih dari 1 istri kalau masuk ke dalam surga. Tetapi yang perlu Ibu ketahui, bahwasanya kalau dia suami istri masuk ke dalam surga, maka nanti istrinya nih Pak Bu, itu lebih cantik lagi daripada bidadari surga. Sampai-sampai bidadari surga tuh kalau ngelihat misalkan
Kak Mia masuk surga nih bersamaan dengan Pak Salam. Jadi nanti semua bidadari yang dijodohkan dengan Pak Salam sana tuh minder dengan Kak Mia. Kenapa? Kalah cantik. Itu bukan saya yang ngomong. Bukan saya yang ngomong, tapi diberitakan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kalau wanita itu masuk ke dalam surga, maka kecantikannya itu melebihi kecantikan para bidadari. Kenapa Pak Bu? Apa yang membuat wanita di dunia itu kalau dia masuk surga bisa cantik seperti bidadari? Apa yang membuat demikian? Ada yang tahu? Amalan kebaikannya. Kalau bidadari kan dia diciptakan langsung oleh Allah nih. Tak ada ibadah, maksudnya tak ada beribadah macam perempuan di dunia. Tapi kalau kita macam ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini, ketika masuk ke dalam surga itu luar biasa, masya Allah. Yang tak sempat tampan misalkan di muka bumi, insya Allah kalau dia masuk ke dalam surga itu tampannya luar biasa. Yang merasa minder kami ini tak cantik ketika di dunia misalkan, ketika masuk ke dalam surga kecantikannya melebihi bidadari. Pak Ustadz, kok kami ini Pak Ustadz tak ada kedapat bidadara Pak Ustadz. Ibu-ibu kalau masuk ke dalam surga pengen tak dapat bidadara? Pengen tak? Nah, jadi kenapa yang diiming-imingkan tuh Bu? Kalau laki-laki itu bidadarinya banyak. Kenapa? Ada yang tahu enggak? Kenapa Pak Bu? Pak Isan, bisa jawab enggak Pak? Biar ramai-ramai mengejar kebaikan masuk ke surga. Kalau Pak Salam, kenapa kalau laki-laki ini selalu diimingi dengan bidadari? Sementara perempuan diimingi dengan kecantikan melebihi cantiknya bidadari. Tahu nggak alasannya apa Pak Bu? Ya? Karena kodrat lelaki. Nah betul. Karena fitrah lelaki, kodratnya lelaki itu Pak Bu, dia senang kalau memiliki pasangan yang banyak. Nah, ini saya buka rahasianya nih. Senang memiliki itu fitrahnya. Makanya di dalam Al-Quran tuh ada satu ayat khusus yang menyebutkan tentang kebolehan laki-laki menikah sampai 4, ya, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tapi itu jangan dititikkan di situ, itu masih koma. Ya, nikahilah wanita kata Allah kan yang kamu senangi 2, 3 dan 4. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau takut kalian berlaku adil maka nikahilah satu. Ah, itu jurus untuk ibu ya nanti ya. Dek, misalkan kena bilang kan, Dek dengar Pak Ustadz Agus sampaikan katanya nikah tuh dari 2 bukan dari 1, 2, 3, 4. Iya Bang, betul memang, tapi itu masih koma. Bilang ya gitu Bu. Kalau tak mampu berlaku adil maka nikahilah 1 kata Allah. Nah, jadi itu menjelaskan bahwasanya kodrat lelaki itu senang kalau memiliki pasangan yang banyak, sehingga untuk memotivasi biar mereka ini semangat beribadah kepada Allah, dikasihlah motivasi yang demikian. Sementara untuk ibu-ibu, Bu, oh Bu, nah ini kok bahas poligami memang nih agak sikit nih, agak ruwet sikit nih. Makanya kata kawan saya, ustadz yang paling tidak disukai oleh ibu-ibu itu adalah ustadz yang membahas poligami. Nah, untuk wanita, ibu-ibu yang paling ibu-ibu inginkan apa kalau sebagai seorang wanita? Ya? Ngomong ya, ngomong. Saya mau nanya, ibu-ibu suka enggak kalau cantik semuanya? Suka enggak kalau punya emas banyak? Suka enggak kalau punya duit banyak? Nah, itu yang dijanjikan oleh Allah kepada para wanita. Pertama apa? Wanita kalau masuk surga tadi dia lebih cantik daripada bidadari, biar termotivasi. Kemudian Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran itu sebutkan bahwasanya surga itu terbuat dari emas. Ada emas di sana tuh Belonggok. Bahkan tempat tidur kita nih Bu, ranjang kita nih itu terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Kemudian bantal-bantalnya nih empuk. Kemudian surga itu nanti akan ada permadani itu yang halus, yang terbaik lah pokoknya sedunia tuh. Tak ada yang bisa mengalahkan kenikmatan yang ada di surga tadi. Nah, itu sebagai gambaran daripada surga. Dan
Kalau udah masuk surga tadi saya bilang, cantiknya abadi, gantengnya abadi, kekal, maksudnya lama kita nih, tidak akan mati-mati di sana. Jadi kalau kita makan, misalkan kita makan, kok di dunia kan, kita makan nih kan, misalkan minum, jadi bismillah. Minum Bu ya, misalkan kita minum, habislah 3-4 gelas, kita pasti akan kencing. Kok minum kencing? Kalian, ada nggak orang minum kenyang? Hilang haus kan? Nah, jadi kalau kita makan di dunia, kita minum di dunia, itu kan pasti akan jadi kotoran kan? Tapi kalau di surga Pak, Bu, kita makan, kita minum, itu tidak akan menjadi kotoran. Kenapa? Kalau udah jadi kotoran, maka yang repot siapa? Malaikat harus nyiapkan WC. Lalu kemana Pak Ustadz? Apa yang kita makan, yang kita minum tersebut? Yang kita makan, yang kita minum, itu nanti keluarnya menjadi keringat. Jadi tidak jadi kotoran Bu, menjadi keringat. Dan keringat kita ini yang keluar pada saat di surga nanti, itu lebih harum daripada kasturi. Bayangkan minyak kasturi itu luar biasa wanginya. Keringat kita lebih wangi daripada itu. Maka di sana itu tak usah takut Pak Isan. Tak usah takut Kak Mia. Tak usah takut Kak Midah. Tak usah takut naipot. Nak makan banyak. Tak ada kolesterol di sana tuh. Nak makan banyak. Tak usah takut stroke. Kak Lia juga sama. Mungkin Kak Lia ni diet. Maka tak ada tak ada berisi badannya nih. Takut nak makan yang gano gitu kan. Jadi kalau di surga tak perlu takut lagi. Biar kata sehari itu nak makan apapun, tak akan jadi penyakit. Kenapa? Di sana itu udah aman. Terus yang kedua, jangan takut ibu-ibu. Jangan takut kalau nanti masuk surga seperti saya bilang suaminya bakal banyak. Di sana itu tidak ada yang namanya rasa cemburu. Tidak ada yang namanya sakit hati. Tidak ada yang namanya sifat dengki. Pokok yang jelek-jelek di dunia ini itu tidak akan ada di surga. Nah, itulah tadi betapa nikmatnya surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita nih. Tentu ya orang yang bisa memasuki surga tadi orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke materi kita tadi bahwasanya orang-orang yang dirindukan oleh surga itu disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Jadi kata Nabi Pak Bu, terdapat 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ya. Jadi 4 golongan ini masuk enggak kita kira nih? Masuk enggak kira kita nih? Masuk enggak kira? Amin. Mudah-mudahan terkabul ya. Nah, oke, dah tahu belum siapa yang dimaksud 4 golongan tersebut? Ya. Enggak, dia tidak nyebut kiai, dia tidak nyebut ulama, dia tidak nyebut anak pejabat, dia tidak nyebut anak si A si B, tidak. Sama pukul rata. Kan golongan. 4 golongan ini yang pertama siapa? Yaitu talil Quran. Jadi yang pertama tuh Bu, yaitu adalah talil Quran. Siapa yang dimaksud itu? Yaitu golongan orang-orang yang senang belajar Al-Quran, yang senang membaca Al-Quran, yang senang mentadaburi Al-Quran. Itu ditempatkan di urutan pertama sebagai orang yang dirindukan oleh surga. Dia nih belajar. Orang itu kalau dia semangat belajar Al-Quran, Pak Ustadz nih kata sengaja ambil materi ini nih katanya. Kami di banyak yang berhenti ngaji dengan Pak Ustadz nih katanya. Nah, jadi Bu, orang yang semangat belajar Al-Quran, semangat mentadaburi Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, maka dia menjadi kelompok pertama yang dirindukan oleh surga. Mau tahu enggak sebabnya apa Bu? Kenapa orang yang membaca Al-Quran ini, mentadaburi Al-Quran ini diurutkan di nomor yang pertama? Berarti yang paling tinggi ini derajatnya dibanding yang lain nih. Apa sebabnya? Karena keutamaan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk ya Pak ya Bu ya. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk, melainkan perkataan Allah. Yang apabila satu huruf yang kita baca, kalau kita membaca satu huruf dari Al-Quran itu Pak, itu diganjar 10 pahala. Makanya kata Nabi SAW,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 pahala ataupun kebaikan. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif, lam, mim itu sebagai satu huruf. Akan tetapi alif, lam, dan mim itu masing-masing satu huruf kalau digabung menjadi 3 huruf. Dan pahalanya kalau kita hanya membaca alif, lam, mim, yani itu sudah mendapatkan 30 pahala. Oke, ibu-ibu yang belajar di Rosa, saya nanya, sini yang belajar di Rosa dengan saya, yang belajar pengajian dengan saya, itu satu hari kalau dihitung sekali belajar, ada enggak 20 huruf ataupun 40 huruf? Maksudnya kalau diulang-ulang nih, kalau huruf kan cuma 20 lebih ya, huruf hijaiyah tuh kan. Kalau kita ulang-ulang huruf yang sama tuh ada enggak kalau 5-60 huruf? Lebih malah. Nah, sekali ngaji ya itu kalau ibu kalkulasikan mungkin bisa sampai puluhan ribu kita dapat pahala tuh, luar biasa. Puluhan ribu, bukan lagi apa namanya, bukan lagi ratusan, tapi bisa sampai puluhan ribu sekali kita membaca Al-Quran. Kenapa satu hurufnya jadi diganjar 10? Bayangkan. Itulah sebabnya tadi dirindukan oleh surga, karena keutamaan Quran itu luar biasa, Bu. Pak Ustadz, kalau kami tak pandai-pandai macam mana Pak Ustadz? Nah, itu yang jadi permasalahan terkadang. Kalau kita belajar Al-Quran, Bu, kalau kita belajar ngaji, niat utamanya itu kalau bisa, jangan hanya sekedar ingin pandai. Kalau ibu hanya sekedar ingin pandai, nanti 2 kemungkinan dia tuh. Apa tuh kemungkinan pertama? Kalau dia dah pandai, dia akan berhenti. Kenapa dah tercapai tujuannya? Yang kedua, kalau dia tak pandai-pandai, dia juga akan berhenti. Maka dari itu kalau niat kita belajar, niatkan untuk mencari rahmat Allah. Niatkan untuk mencari ridha Allah. Walaupun kita tak pandai-pandai ngaji, Bu, kalau tujuan kita adalah rahmat Allah, ridha Allah, insya Allah kita akan dapatkan keutamaan dari membaca Al-Quran tersebut. Dan bisa jadi, walaupun kita tak pandai baca Quran tadi ini karena sering hadir di majelis ilmu, sering hadir belajar Al-Quran, walaupun kok bahasa kita datang nih, Pak Ustadz, kami ini tak mau tak bisa ngaji, kami tak pandai ngaji. Boleh enggak Pak Ustadz, kami ini cukup dengar ya? Kalau kami datang, kami cukup dengar. Boleh. Kalau tujuan ibu untuk cari pahala, cari ridha Allah, mendengar pun itu akan dapat pahala. Dan mungkin agak keterlaluan saya bilang nih, kalau ibu niatnya dari rumah misalkan, untuk pergi ke majlis taklim itu untuk belajar Al-Quran, niatnya pengen belajar tadi nih, tiba-tiba datang ke majlis taklim, itu tertidur misalkan. Itu pun masih bernilai pahala. Bayangkan tertidur ya tuh, itu bisa dapat pahala. Apalagi yang mendengar, lebih-lebih membaca, apalagi sampai mengajarkan. Tapi kapan kita nerimanya balasannya tersebut? Yaitu ketika berada di akhirat. Nah, itu keutamaannya yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua, Al-Quran, Bu. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, itu selain diganjar 10 pahala 1 huruf, maka dia dikategorikan sebagai manusia terbaik. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian, kata Nabi, ialah mereka yang belajar, yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan. Nah, jadi saya bilang tadi yang di awal, kalau kita niat kita belajar itu mencari ridha Allah, walaupun kita tak pandai-pandai ngaji, Bu, insya Allah keutamaan itu akan kita dapatkan. Karena kalimatnya kan khairukum, sebaik-baik orang di antara kalian, man ta'alamal Qur'an, adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan juga wa 'allamah, dan juga mengamalkan Al-Quran. Maka walaupun tak pandai-pandai, kalau niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan keutamaan sebagai orang yang terbaik. Apalagi kalau sampai pandai. Itu luar biasa, Pak. Maka jangan putus asa ya, Bu ya. Bu? Oh, Bu. Siapa jamaah saya sini yang berhenti dulu nih? Siapa lagi, Pak Epot? Kak dia masih. Jadi masuk aja lagi, enggak apa-apa. Masuk aja lagi, nanti enggak usah malu. Pak Ustadz, kami malu dengan Pak Ustadz. Itu masuk lagi ya, Bu, tak apa-apa. Masuk lagi nanti ke pengajian kita, insyaallah. Tadak saya bully nanti. Tadak saya bully, nanti tadak saya olok-olok tadak. Tadak saya bully, tenang ya ibu-ibu.
Nah, jadi datang ya ke majelis. Pak Ustadz, kami ini tak pandai. Tak apa-apa, Bu. Datang ya untuk cari ridho Allah. Kalau cari ridho Allah walaupun tak pandai-pandai, insya Allah akan dapatkan keutamaan tersebut. Kenapa? Kalau Allah udah meridhoi kita, selesai. Ibu banyak dosa macam mana pun, kalau Allah udah meridhoi kita, Bu, udah merahmati kita, maka tak ada lagi urusan tuh. Dan bisa jadi kita bisa masuk surga itu bukan karena amalan yang wah gimana gitu kan. Bisa jadi karena keistiqomahan kita belajar Al-Quran. Nah, makanya ada sebuah kisah nih. Itu ada seorang orang tua. Ini bukan di Indonesia, di luar negeri sana, Pak Bu. Dia umurnya udah termasuk lansia. Udah 60 ke atas. Ada yang menyebutkan 70 lebih umurnya tuh. Jadi dia nih tak pandai ngaji. Tak pandai ngaji, tiba-tiba datanglah ke sebuah perkumpulan yang mana di situ banyak anak-anak muda belajar ngaji nih dengan menghafal Quran. Jadi Syekh katanya, boleh enggak saya gabung sini? Saya nak belajar ngaji, saya nak menghafal Quran. Jadi yang lain ini terkesan meremehkan, Pak Bu. Anak-anak muda yang lain terkesan meremehkan. Dalam bahasa kita, dah tua pun, dah dekat gak berlubung kubur masih kan nak ngapal. Mampu gapo nak ngapal apa tuh gitu kan? Kok bahasa kita kan kok bahasa kita biasalah celotehan seperti itu kan. Jadi kita tanya, wahai Bapak, motivasi apa yang Bapak harapkan yang membuat Bapak termotivasi untuk menghafal Quran ini, Pak? Padahal usia Bapak ini dah kok bahasa kita untuk ngapal tuh tak memungkinkan. Wahai Syekh, sesungguhnya saya pengen saya mati ini membawa hafalan Al-Quran. Saya pengen sebelum saya wafat saya bisa hafal 30 juz Al-Quran sehingga saya bisa meninggal dalam keadaan hafal Al-Quran. Nah, oke lah kalau gitu semangatnya. Syekh pun sampai terharu, Pak Bu. Terima. Sekian waktu berjalan, dalam waktu beberapa tahun berjalan, dia ini dah pandai ngaji. Kemudian dia udah menghafal Al-Quran. Alhamdulillah bisa menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Bayangkan, bisa menyelesaikan hafalan sebanyak 30 juz. Hafal, Bu, ya bukan baca, hafal. Dan ternyata ketika dia hafal tadi ini, Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Bayangkan. Jadi kalau niat kita tulus, ya, niat kita tulus, ikhlas kita belajar untuk mencari ridha Allah, untuk mencari rahmat Allah, insya Allah walaupun sesulit apa yang kita lewati itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala selalu akan memberikan jalan keluar. Oke, kita kajilah. Belajar Al-Qur'an misalkan, katakan tak pandai-pandai seumur hidup. Katakan tak pandai-pandai ini, tapi semangat belajar terus ada untuk mencari rahmat Allah. Insya Allah masih akan bisa mendapatkan rahmat Allah, bisa masuk dalam kategori orang yang dirindukan oleh surga. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan kepada dirinya untuk masuk ke dalam surga. Nah, jadi maka dari itu tadi kita harus berusaha untuk mencari rahmat Allah, untuk mencari ridha Allah. Biar apa? Biar yang kita dapatkan di sana sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau hanya sekedar ingin pandai, dua kemungkinan saya bilang. Kalau udah pandai bakal berhenti, kan udah tercapai tujuan kan? Kalau tak pandai-pandai pun bakal berhenti. Pak Ustadz nih kata Mbak Ipot, jeling kami ya nih kata Mbak Ipot. Tada. Maksudnya itu sekedar apa? Sekedar motivasi buat ibu-ibu. Dan jangan malu nanti hadir ke majelis pengajian kita yang tiap hari Senin tuh. Datang ya nanti tak apa-apa. Jadi jangan pula, Pak Ustadz kami ini malu, Pak Ustadz nak ngaji lagi. Tak apa-apa. Datang ya, saya tak marah. Bila perlu umumkan nanti kepada yang pernah berhenti dulu tuh, Pak Ustadz ngajak kita ngaji lagi. Ngajak dari nol pun tak apa-apa. Kalau memang ibu mau nanti kita bisa sisihkan waktunya di hari yang lain. Insya Allah bisa. Kalau mau. Tapi harus sungguh-sungguh Bu ya. Jangan pula nanti dah dibentuk lagi, sisa berapa orang lagi gitu kan. Nah, tapi memang seperti itu. Yang namanya jalan kebaikan, itu pasti banyak rintangannya. Maka dari itu kita harus tetap berusaha untuk melawan rintangan tersebut. Biar apa? Biar kita mendapatkan ganjaran yang besar. Karena sesuai dengan ganjaran tadi, bahwasanya yang menuntut ilmu itu akan diganjar oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Orang yang dirindukan oleh surga yaitu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, itu dirindukan oleh surga. Nah, kemudian yang kedua,
Di antara orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala setelah orang yang membaca Al-Qur'an ini yaitu adalah wahafizil lisan. Apa yang dimaksud tuh? Orang yang menjaga lisan. Jadi lisan nih, Bu. Tahu kan lisan kan? Lidah kok bahasa kita. Lidah ada enggak tulangnya? Lidah ada enggak tulangnya? Tapi walaupun lidah ini tak bertulang, tapi perlu Ibu ketahui, lidah ini bisa lebih tajam daripada pedang. Kenapa? Dengan lidah amal kita bisa dikikis, Bu. Dengan lidah orang bisa mati bunuh diri. Dengan lidah orang bisa melakukan perbuatan yang tak betul. Dengan lidah bisa terjadi berbagai macam kemaksiatan lain sebagainya. Itu lidah. Makanya kata Nabi, orang yang dirindukan oleh surga yang kedua yaitu adalah wahafizul lisan. Mengapa demikian? Karena menjaga lisan itu bukan sesuatu yang mudah, sulit menjaga lisan. Kalau lidah bertulang nyaman, ataupun kalau lidah nih bisa dikunci gitu kan, nyaman. Nah, bagaimana nak kunci lisan? Kunci lidah. Apakah belikan gebox ini? Kalian belikan gebox ini biar gitu. Enggak kan? Nah, jadi menjaga lisan itu enggak mudah. Kenapa? Karena ganjarannya besar tadi. Yang kedua, lisan itu tidak bertulang. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tak bisa berkata baik, maka hendaklah dia diam. Itu isyaratnya apa? Jaga lisan, kata Nabi. Sampai-sampai yang menjadi taruhan adalah keimanan kepada Allah dan Rasul. Jadi dalam artian gini, kalau kita tak bisa menjaga lisan kita, tiap hari kita nih suka mencela orang, tiap hari kita suka mencaci maki orang, tiap hari kita suka berdusta, misalkan bohong, suka nak merampok. Walaupun gurau, Bu, ya. Bu? Walaupun gurau, tahu kan gurau kan? Dalam gurau sekalipun kita tak boleh merampok, Bu. Merampok kan bahasa orang bawah kan? Nah, tak boleh merampok, tak boleh. Walaupun hanya sebatas gurau, tak boleh, Bu. Karena itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang tak merampok. Apalagi yang tak merampok ya kena catat, apalagi yang tidak merampok. Itulah sebabnya tadi wahafizul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya itu dia akan masuk ke dalam surga, dirindukan. Bahkan maka di zaman Nabi itu, Bu, ini kisahnya, contoh ini diambil oleh sahabat. Ini pernah kejadian memang zaman Nabi. Ada dua orang sahabat nih, dua orang sahabiah. Yang satu orangnya nih puasanya rajin, Bu, puasa sunnahnya yang wajib-wajib dikerjakan, tapi yang sunnah juga banyak dikerjakan. Puasa sunnah dikerjakan, sedekah dikerjakan, sholat duha dikerjakan, sholat malam dikerjakan, membantu orang dikerjakan semuanya nih. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi membawa berita, menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dapati ada seorang wanita nih secara kasat mata dia termasuk orang yang soleha, orang yang banyak ibadahnya. Coba ceritakan kepada aku," kata Nabi. "Dia nih ya Rasulullah, puasa sunnahnya tak tinggal, sholat malamnya dia rajin ya Rasulullah. Kemudian dia nih suka sedekah ya Rasulullah. Tapi satu ya penyakitnya Rasulullah," kata sahabat. "Apa tuh?" kata Nabi. "Dia suka nak nyakitkan tetangganya Rasulullah. Dia suka nak nyakitkan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan lisannya ya Allah." "Ya Rasulullah," kata sahabat, "orang ini nanti nih masuk ke mana nih?" kata sahabat. Jadi apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya wanita tadi walaupun dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, rajin sholat malam, rajin mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain, karena dia tak bisa menjaga lisannya, kata Nabi, wanita ini dia masuk ke dalam neraka. Itu hadisnya sahih, Bu, ya, bukan ngarang-ngarang, tak ada. Wanita ini masuk ke dalam neraka, kata Nabi. Lalu ditanyakan lagi oleh sahabat tadi yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan satunya nih? Ada gak nih seorang perempuan, dia ibadahnya biasa-biasa saja, yang wajib-wajib ya dikerjakan ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, wanita ini, dia," kata sahabat tadi itu, "sangat menjaga lisannya dari menyakiti tetangganya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Menurut engkau ya Rasulullah, wanita yang ini tadi yang biasa-biasa saja ibadahnya ini, dia tempatnya di mana nanti ya Rasulullah?"
Maka kata Rasulullah, wanita tersebut yang mengerjakan wajib-wajib tapi menjaga lisannya, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bayangkan Pak Bu. Maka saya bilang tadi, lisan itu bisa lebih tajam daripada pedang. Karena bisa ngebunuh orang. Coba ya fitnah misalkan. Misalkan ibu-ibu sini sepakat nih. Ibu sini bisa sepakat misalkan, kami nengok Ustadz Agus berzina misalkan. Tapi dipitnah nih. Kan? Diumumkan kemana-mana kan? Dipitnah semua orang. Kalau udah ramai ngomong, mustahil orang tak percaya kan? Walaupun saya membela diri macam mana pun, tapi karena semua dah kompak nih untuk memfitnah saya karena melakukan kemaksiatan, ya tak ada bukti, cuma lisan yakni itu kan. Bisa-bisa ya Bu, saya nih ibaratnya minimal lari dari mempawah kalau kena fitnah seperti itu gitu kan. Ataupun minimal ada orang yang kalau tak kuat iman itu bakal gantung diri. Bayangkan, luar biasa, fitnah luar biasa tuh. Karena lisan ini bisa lebih tajam daripada pedang. Dan ada juga waktu itu saya baca berita di daerah luar Kalimantan nih Pak. Saya cuma lupa daerahnya di mana tuh. Seorang ibu tuh tega membunuh anaknya usia 10 bulan dikarenakan anaknya tuh lambat sekali perkembangannya. Dan penyebab dia ngebunuh anaknya tuh apa Bu? Omongan dari tetangganya. Kok bahasa kita? Itu tuh Bu, anak tuh Bu, dah 10 bulan belum nggak bisa ngapa-ngapa. Nanti ngomong lagi yang lain. Tak bisa ngapa-ngapa anak, padahal besar dah. Ngomong lagi yang lain. Itu ujung-ujungnya karena dia pusing, stres dengan omongan orang-orang sekitarnya tuh, itu anaknya dibunuhnya, bayangkan. Karena apa? Karena lisan. Nah, makanya kata Nabi SAW, orang yang dirindukan yang di kelompok yang kedua adalah mereka yang bisa menjaga lisan mereka. Nah, lalu yang ketiga, yaitu orang yang dirindukan oleh surga, yaitu adalah wa mut'imil ji'an. Apa artinya tuh, Pak Isan? Nah, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar. Pak Isan udah dapat bocoran tadi. Karena ini udah pernah saya sampaikan dalam khutbah. Ada di YouTube saya ini. Cuman singkat ya saya jelaskannya. Jadi yang ketiga yang dirindukan oleh surga, yaitu adalah orang yang gemar ngasih makan orang yang kelaparan nih Pak. Ya, gemar ngasih makan orang yang kelaparan. Nah, maksudnya rajin sedekah, rajin membantu. Makanya kok saya pribadi Pak ya, saya menaruh rasa hormat yang tinggi luar biasa, tidak hanya kepada para ustadz, kepada kepada kiai, tapi di antara orang yang sangat tinggi hormat saya kepada orang tersebut, orang yang gemar sedekah. Orang yang gemar sedekah, saya betul-betul menaruh hormat yang tinggi kepada dia. Karena kenapa? Karena bukan mudah tuh Pak Bu untuk mengeluarkan hasil jerih payah kita nih, untuk kita kasihkan ke orang, ataupun kita kasihkan, belikan kita memelihara anak orang misalkan, memelihara anak yatim, atau sedekah tiap hari berbagi dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Orang yang tidak terbiasa dengan hal itu, maka dia akan sulit untuk melakukannya. Dan orang bisa mudah dengan sedekah, bisa mudah ngasih makan orang dalam jumlah yang banyak, ataupun karena keistiqomahan dia melakukan tersebut, itu karena adanya pembiasaan sejak dini. Makanya salah satu obat penyakit garam betukuk ke bawah nih. Obat penyakit garam betukuk tuh itu sedekah. Ya, enggak usah banyak. Ibu kalau melatih diri supaya kita ini tada rakus, tada pelit, tada enggak usah banyak. Ada rezeki sedikit sisihkan. Ada rezeki sedikit, sisihkan. Nggak usah banyak. 1000 ya satu hari kalau ibu latih selama 40 hari. Insya Allah itu akan terbiasa nanti. Dan orang sedekah itu, orang mengeluarkan harta untuk kepentingan orang lain, itu bukan karena dia kaya sebenarnya. Bukan karena dia kaya. Karena apa? Tak semua orang kaya mudah untuk berbuat demikian. Saya banyak, jujur Pak ya, Pak Bus ya. Saya banyak menemukan orang-orang itu yang luar biasa kaya. Tapi, na'udzubillah, kedekut luar biasa, garam betukuk lah udah kata orang bawah. Kenapa? Karena sedekah itu bukan karena kaya, tapi karena kebiasaan kita dilatih memang. Maka obat kikir tuh, obat pelit, obat garam betukuk tuh latihan sedekah nih ya. Bila perlu kita ajarkan anak kita dari kecil tuh, misalkan ngasih uang jajan nih, Nana, ini mak kasih 10.000 nih,
Nanti tolong kau bilang sama nanti 2.000-nya nanti belikan makanan, bagikan dengan kawannya. Latih, kasih anak kita. Terutama untuk membiasakan anak kita biar nanti besarnya dia itu tidak akan pelit gitu kan. Biar kebiasaan dia rajin bersedekah. Dan insya Allah Pak Bu, saya sampai saat ini demi Allah belum pernah menemukan orang yang rajin sedekah tuh miskin. Belum pernah saya menemukan orang yang rajin sedekah tuh bangkrut. Belum pernah saya menemukan orang yang rajin sedekah tuh hidupnya melarat. Saya belum pernah temukan. Yang saya temukan orang yang rajin sedekah itu selalu Allah tambah dan tambah. Kenapa? Ganjarannya itu luar biasa. Satu di dalam Al-Quran itu kan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai tersebut dipecah lagi menjadi 100. Nah, jadi kalau dikali kita sedekah 1.000, kalau ganjaran dalam hitungan matematikanya Allah, kita cukup sedekah 1.000 ikhlas karena Allah, itu mendapatkan balasan sebanyak 700.000. Itu balasan Allah. Tapi tidak dibalas dalam bentuk duit, dalam bentuk pahala dibanyak. Ada orang yang rajin sedekah ini nanti dia diselamatkan dari musibah misalkan. Benar tuh, orang yang rajin sedekah tuh dia akan dijaga oleh Allah karena salah satu keutamaan orang yang rajin bersedekah itu dia dijaga oleh Allah dari musibah yang besar, ya, dari musibah yang besar. Saya ini ada juga nengok di YouTube Pak, tapi videonya dah lama. Bapak-bapak yang jual kue ini, dia sebelum dia berangkat, pokok setiap hari dia sedekah tuh, sedekah kue sedikit ya disedekahkan. Pada saat itu di tengah perjalanan, semua orang yang di deretan dia tuh kecelakaan. Ada yang mobilnya tuh parah rusak, ada yang motornya tuh hancur. Tapi yang aneh ajaibnya dia nih yang berada di tengah-tengah jalan nih, Pak. Aman dan berada di deretan itu. Jadi Allah pengen menampakkan, ternyata ditanya, amalan apa yang Bapak lakukan, Pak? Kata orang kan, sehingga Bapak ini kok selamat. Orang kan pada heran. Orang-orang yang dekat dia ya banyak yang hancur parah kan. Sementara dia nih kok bahasa kita tegori sedikit ya kali. Kena anak tuh kan. Amalan apa Pak yang sehingga Bapak seperti ini? Saya tadi katanya sebelum saya berangkat ke sini saya sedekah kue katanya. Sedekah kue. Luar biasa, bisa menghindarkan orang dari musibah yang besar. Saya pun kadang gitu, tuh kan biasa kan kalau tumbang atau apa kan. Teringat tadi ini ya, ada ngeluarkan duit gitu, oh Pak, walaupun tak banyak gitu kan. Alhamdulillah saya bilang, ini tak parah lukanya nih. Mungkin ini asbab tadi saya nih sedekah. Maka sedekah itu bukan sesuatu yang sepele Pak. Walaupun jumlahnya tak banyak, kalau kita melakukannya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah, rahmat dari Allah, insya Allah Allah akan balas kontan tuh. Nah, maka dari itu jangan pernah takut kita untuk mengeluarkan harta kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, yaitu orang yang dirindukan oleh surga. Siapa mereka? Wasaimi fi syahri Ramadan. Yaitu adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tuh Pak, itu luar biasa. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini kan bentar lagi nih. Kalau Muhammadiyah dia udah tetapkan hari Senin. Kalau pemerintah masih belum tahu nih. Selasa ke Pak? Tapi belum nggak isap, belum nggak hilal kan? Belum masih. Belum nggak dilihat masih kan? belum neropong maksudnya. Belum lihat bulan. Nah, jadi kalau berpuasa di bulan suci Ramadan, orang yang melakukan itu karena Allah, dia akan mendapatkan ganjaran juga dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena berpuasa itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, saya nanya sini, yang mu'alaf lah terutama. Sedap nggak puasa tuh kira-kira? Nggak secara ini jawab jujur ya Pak ya. Sedap nggak puasa kira-kira tuh? Sedap. Tak makan sedap. Tak minum sedap. Hah? Kalau puasa 2 hari berturut-turut, tak usah buka. Nggak jujur ya. Sedap nggak? Kalau secara logika kita gitu. Tak makan, tak minum, sedap nggak? Sedap. Itu betul. Betul kata Pak Bus yang jujur ya nih. Ibu payah benar bilang. Logikanya tak sedap kan? Tapi karena melakukannya karena ibadah kepada Allah menjadi sedap. Nah, siapa yang mau tak makan seharian? Oke, ibu-ibu yang nak makan ya. Ibu-ibu,
Jangan nak makan jangan. Belum ya dibilang anu tuh, dah habis setengah gelas dah air dah tuh. Air dah habis setengah gelas dah. Katanya tak sedap, tak makan, tak minum. Nah, jadi puasa di bulan suci Ramadan itu mendapatkan ganjaran surga juga karena memang tujuan daripada puasa menjadikan orang itu sebagai orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kata Allah kan, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa seperti yang disebutkan tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah, kata Allah, kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau puasa kita ini ikhlas, puasa kita ini mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita yang ada di sini semua Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, menyelamatkan kita dari siksa kubur, siksa neraka dan siksa yang ada di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada mereka semua dan mengganjar apa yang telah saudara kita alami di sana dengan balasan surga Firdaus. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.